Nanti akan dilanjutkan, dan nanti akan dilanjutkan dengan diskusi atau presentasi dari narasumber, dan dilanjutkan juga dengan diskusi dan tanya jawab, kemudian akan diakhiri dengan penutupan dan sesi foto bersama. Bapak Ibu yang berbahagia, acara pertama kita yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan sikap sempurna. Kepada para hadirin kami mohon untuk berdiri. Hadirin kami persilahkan duduk kembali. Baik, Bapak Ibu hadirin yang kami banggakan, acara selanjutnya yaitu pengarahan dan kebijakan P4TK Bahasa sekaligus membuka kegiatan seminar kita pada pagi hari ini. Kepada yang terhormat Ibu Dr. Liza F. Saidi MPD, kami persilakan. Terima kasih Bu Elsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sudah ikut dengan webinar pada pagi hari ini. Semoga kita semuanya sehat ya Bapak Ibu ya. Amin. Maaf saya dalam perjalanan sehingga agak ini sedikit. Yang saya hormati host kita pada pagi hari ini, Bu Elsa, moderator Bu Anissa, narasumber Bu Resti yang ada di Papua, ujung timur sana, Bapak Ibu sebagai peserta webinar pada pagi hari ini. Alhamdulillah patut kita syukuri bahwa kita masih diberikan kesehatan kekuatan pada pagi hari ini untuk ikut webinar, dan semoga webinar pada hari ini terkait dengan pembelajaran tatap muka terbatas Bapak Ibu bisa kita ikuti dengan baik, dengan sharing best practice yang dilakukan oleh kita semua, terutama narasumber pada pagi hari ini yang bisa memaparkan apa yang dilakukan di Papua dan kemudian menjadi bagian dari semuanya sebagai pembanding Bapak Ibu. Jadi terkait pembelajaran tatap muka adalah ini ditunggu-tunggu oleh masyarakat, oleh orang tua siswa, bahkan oleh siswa itu sendiri, sehingga nanti pembelajaran tatap muka yang nanti kita gelar bersama oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan diberikan kewenangan penuh kepada pihak sekolah yang sambil berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan kemudian dengan masyarakat setempat. Terkait dengan itu Bapak Ibu, kondisi yang ada sekarang ini di masa pandemik yang kurang lebih sudah 2 tahun kita hadapi bersama, ini membuka kesempatan kita untuk berkreasi.
bagaimana guru membawa proses pembelajaran itu, kemudian baik itu pembelajaran jarak jauh Bapak Ibu, dan kemudian kita dibuka kesempatannya untuk melakukan tatap muka, tentu dengan protokol kesehatan yang ketat dan kemudian seizin kita sekalian. Baik itu pemerintah pusat, pemerintah daerah, orang tua siswa diberi kewenangan untuk kemudian bekerja sama dengan pihak sekolah sebagai penyelenggara pembelajaran. Nah, terkait dengan itu Bapak Ibu, banyak hal yang bisa kita lakukan. Apakah itu beberapa contoh terbaik dari beberapa tempat lainnya yang kemudian kerjasama dengan pengamanan begitu, kemudian kerjasama dengan perhubungan terkait dengan transportasi peserta didik, dan kemudian orang tua, peran aktif dari orang tua mengantarkan siswa sampai ke depan pintu masuk sekolah. Kemudian pihak sekolah itu berupaya beberapa hal, misalnya tidak membuka kantin, atau siswa disuruh membawa makanan. Banyak hal yang bisa kita lakukan untuk mengurangi anak itu bersentuhan atau punya aktivitas di luar proses pembelajaran. Ataukah diatur proses pembelajaran itu misalnya 2 jam berturut-turut, kemudian selesai, dan kemudian ada sip-sipan misalnya. Banyak hal yang bisa kita lakukan untuk tetap memberi layanan proses pembelajaran kepada siswa, dan kemudian hak-hak siswa itu bisa kita berikan dengan sepenuh hati begitu, sehingga di siswa itu bisa beraktivitas dalam pembelajaran, tetapi dengan memperhatikan kondisi situasi yang ada. Saya pikir itu Bapak Ibu pengantar saya pada kesempatan ini. Selamat mengikuti webinar dari narasumber kita Ibu Resti yang ada di sana yang sudah melakukan proses pembelajaran tatap muka, meskipun itu terbatas, dan kemudian nanti kita bisa akhiri dengan diskusi Bapak Ibu. Dengan melafazkan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, webinar pada pagi hari ini dinyatakan dibuka dengan resmi, dan selanjutnya nanti Bapak Ibu saya mohon izin untuk melanjutkan perjalanan, dan nanti akan diakhiri oleh Pak Joko Sukaton untuk setelah diskusi Bapak Ibu. Selamat mengikuti webinar. Terima kasih sekali lagi atas kerjasama dari kita semua. Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Kepala Pempattika Bahasa yang sudah membuka kegiatan webinar kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita akan langsung ke inti dari kegiatan kita pada pagi hari ini, yaitu seminar dengan tema Semangat Merdeka Belajar dalam Pembelajaran Tatap Muka yang akan disampaikan oleh Ibu Restin Yusuf SPDGR, dan untuk kali ini akan didampingi oleh moderator kita yaitu Ibu Anissa Soumi yang merupakan Widaiswara Bahasa Jerman di Pempattika Bahasa. Baik, kepada Ibu Anissa kami persilakan. Terima kasih Ibu Elsa. Gabung lagi ya. Bu Oh iya. Anissa live ya, nanti bisa gabung kembali ya. Saya melanjutkan. Terima kasih. Baik, Oh ya, terima jalan, kasih Ibu. Ibu, selamat Hati-hati di jalan ya. Baik, terima kasih Ibu Elsa untuk kesempatannya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bapak, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. tadi kita sudah kegiatan kita pagi ini sudah dibuka oleh Ibu Kepala Pempattika Bahasa ya, Ibu Luiza F. Saidi, dan juga ini mungkin ada beberapa Ketua Pokja dan Kasupokja Pempattika Bahasa yang juga sudah hadir. Ini saya lihat sudah ada Pak Joko. Selamat pagi Pak Joko. Pagi Mbak Anis. Ini Pak Joko lagi di darat apa di udara atau di laut? Di darat saya. Saya jarang Masih di mengudara darat. sekarang. Oh, sedang mendarat. Posisi di mana ini? Di rumah. Oh, di rumah. Sehat Pak? Alhamdulillah. Ya. Kemudian ini dengan Ibu Restin juga sudah siap ya Ibu Restin yang katanya baru mendarat tadi ya Bu? Siap Mbak Nisa. Ini posisi di mana Bu Restin sekarang? Udah di biak di rumah Mbak.
Oh, sudah di rumah. Alhamdulillah. Iya. Ini sepertinya kemarin dari ini ya, dari Makassar ya? Ya, mengikuti kegiatan evaluasi. Oh iya. Syukurlah sudah selamat sampai di rumah ya, Bu ya. Baik, dan Ibu Bapak peserta webinar yang kami hormati, pagi ini kita akan menyimak bersama paparan dari Ibu Restini Yusuf tentang pengalamannya dalam mempersiapkan dan melaksanakan pembelajaran tatap muka, ya Bu Restini ya, yang sudah berlangsung di sejak awal tahun ini ya, bulan Februari kalau tidak salah ya, saya baca di ini. Ya. Di Februari. Ya, nanti kita akan berbagi cerita ya. Pertama menyimak dulu cerita dari Bu Restin, kemudian nanti jika Ibu Bapak memiliki pengalaman yang hampir mirip atau sedikit berbeda dengan Ibu Restin, silahkan disampaikan pada saat paparan sudah selesai ya. Ya, sebelum kita mulai acara ini, saya akan membacakan biodata. Ini biodata singkat, Bu Restin. Biodata singkat dari Ibu Restin Yusuf, yaitu nama lengkap Restin Yusuf SPD GR. Kemudian GR itu guru ya Bu ya? Iya Mbak Anissa. Ya, kemudian untuk NIP, NPWP, NIK saya pikir tidak perlu. Ya, jabatan saat ini adalah guru dan juga sebagai menjabat jabatan tambahan sebagai wakil kepala sekolah bidang kurikulum di SMAS YPK Urfu Biak Numfor ya Bu. Ini kemudian tempat tanggal lahirnya itu Ibu sebetulnya lahir di Bajo. Ini tanggal 20 September, tahunnya tidak usah disebutkan ya. Kemudian nomor handphone boleh disebut Bu? Saya chat aja Mbak Anissa langsung. Oh boleh. Oh ya. Disebutkan berapa? Ya boleh. Nomor handphone ini 0853 4209 1990. Alamat instansi saat ini adalah Jalan Raya Sorido Samber, Kampung Urfu, Distrik Yendidori, Biak Numfor, Papua. Pendidikan terakhir S1 jurusan pendidikan. Nah, jika Ibu Bapak nanti ada pertanyaan yang ingin disampaikan, bisa langsung menghubungi di nomor HP-nya ini ya. Oh, nomor emailnya ada juga nih di Guru Belajar. Nanti ditulis di chat saja ya untuk emailnya. Nah, baik Ibu Resti, ini saya itu penasaran sebetulnya. Sebelum memulai paparan ini, saya penasaran dengan lokasi sekolah Ibu sekarang ini itu ada di Biak Numfor ya. Kira-kira kalau dari Jakarta itu berapa jam? Dari kota, Jakarta ya? Ya, karena lokasi ini orang yang hidupnya di Jawa terus ini jadi. Iya. Anissa. Kalau Jakarta Biak itu kita transit Makassar kisaran 5-6 jam itu pesawat ya, pesawatnya. Saya tinggalnya di kota Bu, cuman tugasnya itu kalau sekolahnya di kampung, sekitar 20 kilo dari kota tempat tugas saya. Oh lumayan 20 kilo itu dengan perjalanan ya. Dengan motor ataukah ada transportasi umum Ibu? Transportasi umum susah Mbak Anissa ya. Oh, jadi naik motor kadang sekali-sekali naik mobil sendiri gitu aja. Kemudian kalau untuk siswanya sendiri bagaimana di situ? Apakah ada di sekitar situ atau bagaimana? Banyak Mbak Anissa. Jadi mereka ada dari kisaran situ di kampung situ, tapi ada yang sampai 20-30 kilo dari lokasi sekolah, kadang jalan kaki karena masih banyak lokasi hutan di daerah tempat tugas saya. Iya, terus berapa Bu jumlah siswanya di sana? Kalau untuk sekolah saya sendiri itu sekitar 150-an, Mbak. Itu sekolah swasta, tempat tugas saya. Oh, lumayan untuk sekolah swasta dan di daerah yang lumayan jauh ya, Bu ya? 3T, masuk 3T. Oh, masuk 3T ini ya? Ya, benar. Semoga nanti setelah mengikuti ini sekolah penggerak menjadi lebih maju lagi ya, Bu ya?
Amin. Iya. Baik, ini berikutnya ini akan mulai langsung paparan. Nanti paparan akan berlangsung selama lebih kurang 30 menit ya Bu. Dan setelah itu akan kita lanjutkan dengan tanya jawab. Nah, ini saya akan tanya dengan Bu Resi. Nanti tanya jawabnya itu apakah dikumpulkan dulu pertanyaannya per 3 pertanyaan baru dijawab ataukah mau langsung dijawab, Bu? Oh ya. Satu persatu. Boleh dikumpulin juga Mbak Anissa, takutnya kalau satu-satu saya kebablasan jawabnya, jadi yang lain nggak dapat gitu. Biar lebih sharing aja. Oke, baik. Berarti ini nanti ya Ibu Bapak yang bersemangat pagi ini, nanti paparan akan berlangsung selama 30 menit. Ya, kemudian pertanyaan akan diberikan per 3 pertanyaan ya. Nanti insya Allah akan ada, kalau waktunya cukup, kita akan ada 3 termin pertanyaan, berarti akan ada setiap termin itu untuk 3 pertanyaan, ataupun berbagi cerita, berarti nanti akan ada 9 ya, lebih kurang kalau waktunya cukup. Untuk itu kami persilahkan pada Ibu Restin untuk memulai paparannya. Silahkan Ibu. Mbak Anissa, ini saya nge-share sendiri atau dari panitia yang nge-share PPT-nya? Mbak Elsa, bagaimana? Mbak Elsa? Mbak Elsa atau Mas Anwar? Oh, sepertinya berarti dari Ibu langsung. Oh, siap. Saya pikir tadi dari panitia. Saya siapin dulu, Mbak. Oh, sudah ini? Sudah? Oh, ada ya? Sudah. Ah, baik. Ya, terima kasih. silakan. Baik, mohon izin Bapak Ibu, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala P4TK Bahasa dan seluruh pejabat dan tim yang terlibat dalam agenda hari ini. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya sudah diberikan kesempatan untuk membawakan materi, ya, berbagi dengan guru-guru hebat di seluruh Indonesia. Karena saya dari ujung timur nih, dari Papua, dan tadi sedikit telat karena baru tiba di Biak dari Makassar mengikuti evaluasi kemarin untuk program guru penggerak. Baik Bapak Ibu, di sini saya tidak merasa tidak lebih ya, saya hanya akan berbagi. Saya sudah sampaikan ke panitia kemarin, saya mungkin tidak banyak paparannya, tetapi saya ingin Bapak Ibu juga nanti mau berbagi dengan saya seperti itu, dari Bapak Ibu yang mungkin sekolahnya di luar Papua dan dari ujung Sumatera sampai dengan Merauke yang mau berbagi, boleh ya. Tapi di sini saya akan nanti menceritakan tentang best practice saya juga, karena di lokasi kami sudah dari Februari kemarin mencoba untuk melakukan pembelajaran tatap muka. Alasannya kenapa akan saya jelaskan nanti, karena kondisinya kami mungkin sedikit berbeda dengan Bapak Ibu yang ada di pulau-pulau lain seperti itu. Boleh di-share Bapak Ibu PPT-nya kembali, mohon izin. Baik, Bapak Ibu, tadi sudah disampaikan oleh Mbak Anissa, jadi saya adalah guru fisika dari sebuah sekolah swasta di Biak dan juga merupakan pengajar praktik ya, atau namanya yang dulu adalah pendamping ya, pendamping untuk program guru penggerak di Kabupaten Biak Numfor. Kalau Bapak Ibu lihat pulaunya, dilihat Pulau Papua, ada kecil di bagian leher, itu kecil sekali tempat saya ya Bapak Ibu ya. Mungkin tidak kalau di tempat Bapak Ibu sebesar distrik kecamatan saja ya lokasi tempat tugas saya. Saya juga berasal dari Sulawesi, tapi menjatuhkan hati untuk bertugas di tanah Papua saat ini. Dan murid-murid saya 100% anak-anak Papua. Oke. Baik, next, mohon izin. Mohon izin slide-nya. Ayo, slide Mas Anwar, slide-nya. Oke, ini juga sudah disampaikan di webinar sebelumnya, saya sempat nonton, jadi tentang prinsip kebijakan pendidikan di masa pandemi. Itu lebih kepada keselamatan.
ya, keselamatan dan kesehatan peserta didik, karena bagaimanapun kita guru-guru hampir tiap hari kemudian berinteraksi dengan anak-anak, ya, baik itu sebagai pendidik, peserta didik maupun tenaga kependidikan. Dan setelah pulang dari sekolah kita berinteraksi dengan keluarga kita. Jadi ini harusnya menjadi prioritas. Kemudian psikologis anak-anak, karena jelas di masa pandemi hampir 180 derajat perubahan, ya, perubahan cara belajar, cara anak-anak itu mengerjakan tugas dan lain-lain. Bahkan kita guru sedikit kewalahan, ya, sedikit kewalahan yang biasanya depan papan tulis atau mungkin di ruangan kelas, kemudian tiba-tiba harus belajar dari rumah secara daring ataupun pembagian modul. Jadi semua kebijakan yang diambil oleh pemerintah tentu dilihat dengan kondisi itu. Tetapi kembali lagi, apakah sama semua kondisinya Bapak Ibu yang ada di lokasi? Kondisinya saya dan guru-guru yang lain di sini, ya. Tentu fasilitas kita berbeda. Baik, selanjutnya. Nah, stakeholder itu punya peran penting Bapak Ibu. Ya, tidak hanya guru, jadi kepala sekolah, guru, kemudian anak-anak yang bisa mengatur semua di dalam situ. Tetapi juga harus dari pusat, kemudian satuan gugusnya yang pengamanan kesehatan, kemudian di daerah, ya, dinas pendidikan, dinas kesehatan, bahkan dinas perhubungan, kemudian masuk di satuan pendidikan untuk guru dan orang tua. Semua punya peran penting di sini. Karena perubahan pendidikan pola yang ada di sekolah itu memang benar-benar berubah. Karena anak-anak dari rumah pun belajar akhirnya harus diambil alih oleh orang tuanya, yang notabene ada yang orang tuanya mungkin guru sudah paham cara mengajar. Tapi bagaimana dengan orang tua yang mungkin, mohon maaf, bukan yang basicnya adalah pendidik gitu. Banyak kewalahan-kewalahan yang mereka rasakan seperti itu. Jadi ini yang kemudian bagaimana peran penting pemerintah sampai dengan orang tua atau komite di sekolah itu sangat penting kerjasamanya. Seperti itu. Jadi ada persiapan. Nah, ini Bapak Ibu kalau baca ini saya ambil juga dari informasi dari Google, dan ini ada di panduan untuk menjalankan pembelajaran tatap muka di masa pandemi. Bapak Ibu bisa lihat juga seperti itu. Next. Selanjutnya Bapak izin. Oke. Nah, ini masalah pembelajaran pada saat pandemi. Ya, ini jadi dari survei. Ada pembelajaran jarak jauh, kemudian sumber belajar dan pelaksanaan penilaian. Kenapa saya katakan pembelajaran jarak jauh menjadi permasalahan juga? Bapak Ibu, anak-anak itu tidak semua punya gadget, ya. Orang tua di rumah nggak semua punya gadget, nggak semua punya laptop. Lokasinya tidak semua ada di lokasi yang ada akses internetnya, termasuk sekolah saya, ya, termasuk sekolah saya. Jadi pada saat disuruh daring, kami dengan kepala sekolah dan guru-guru yang ada di sekolah putar kepala, ini gimana ini pembelajaran daring? Anak-anak nggak ada gadget, lokasinya nggak ada internet. Wah, luar biasa, kami harus memikirkan metode pembelajaran. Kemudian sumber belajarnya untuk anak-anak, karena memang untuk buku pelajaran maupun dari YouTube ataupun mungkin dari Google itu susah untuk anak-anak kami dapatkan. Itu menjadi kendala, dan mungkin tidak hanya di sekolah kami yang di kampung, tapi banyak di kota-kota besar juga mengalami itu. Kemudian pelaksanaan penilaian. Nah, ini beberapa kali mengisi agenda juga webinar, ini menjadi salah satu permasalahan. Gimana sih menilai anak-anak yang kemudian belajar dari rumah? Kadang kita nggak lihat full orang tuanya yang ngajar, cuman bisa ada bukti foto mungkin, ya, dengan tugas, lalu bagaimana penilaiannya. Ini menjadi problema kita sebagai pendidik. Sehingga lambat laun kita berusaha untuk supaya kembali tidak 100% normal, tetapi kita mencoba untuk melakukan tatap muka, ya. Jadi ada alasan, tentu tidak hanya sekedar oh ya masuk sekolah sekarang. Tentu pemerintah tidak buat seperti itu. Tapi ada pertimbangan, ada alasan di balik semua kebijakan yang dibuat. Selanjutnya. Oke, ini tentang kurikulum. Ya, mungkin Bapak Ibu sudah melakukan juga di sekolah, ya. Jadi pada saat pandemi lalu kita harus
belajar dari rumah, kita tentu diberi kebijakan kurikulum yang kemudian kurikulum khusus yang kembali disesuaikan dengan sekolah. Walaupun ada kebijakan dari pemerintah, tetapi kembali ke sekolahnya, mampu tidak. Jadi kurikulum itu dikembalikan ke satuan pendidikan, dan saya pikir Bapak Ibu sudah melakukan itu di masa pandemi. Ya, kurikulum darurat seperti itu. Next. Nah, ini yang saya katakan tadi bahwa ada 3 opsi pada saat itu. Kita didasarkan pada kondisi sekolah kita. Gimana sih menggunakan kurikulum itu dengan kondisi sekolah kita, ya. Kemudian dilakukan penyederhanaan pada saat itu, dan bahasa sederhananya saja yang saya katakan bahwa kembali ke sekolah atau satuan pendidikan itu sendiri. Bagaimana mengelola kurikulumnya, ya. Tentu Bapak Ibu sudah mengalami. Next. Semoga tidak habis waktunya ya nanti. Saya pengen banyak sharing nih Bapak Ibu dan Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya Bapak izin. Selanjutnya next saja ini. Nah, jadi untuk surat keputusan menteri, 4 menteri ya, dari Menteri Pendidikan, kemudian Menteri Agama, kemudian dari Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri, kemudian mengambil kebijakan terkait dengan pembelajaran tatap muka yang akan dilakukan nanti semester genap ya. Ini harusnya bulan bukan Januari ya, harusnya di bulan Juli nanti yang akan kita mulai lakukan seperti itu. Walaupun di beberapa daerah sudah ada yang berani untuk melakukan pelan-pelan melakukan tatap muka, sama seperti di tempatnya saya. Nah, jadi kalau Bapak Ibu pengen lihat untuk lebih detailnya, ini ada di Google, bisa Bapak Ibu searching ya, untuk SK-nya, surat keputusannya itu lengkap sekitar 42 halaman, itu terkait dengan aturan kita bagaimana melakukan pembelajaran tatap muka di tahun ajaran ke depannya nanti. Oke, next. Nah, ini Bapak Ibu, ini sudah kami lakukan sebenarnya persyaratan yang dilakukan. Jadi sekolah saya Bapak Ibu, ini menjadi sharing saya juga. Sekolah saya pada bulan Februari kemarin itu sudah mulai mencoba melakukan tatap muka. Jadi tatap muka dengan anak-anak ya, karena mungkin poin baiknya di kami jumlah siswanya tidak terlalu banyak ya untuk di dalam kelas, jadi kami bisa atur. Walaupun letak tempat duduk anak-anak itu melebar gitu. Tapi kami sudah mencoba. Kenapa Bapak Ibu? Karena kondisi di sekolah itu tidak ada akses internet. Kami tidak bisa melakukan pembelajaran daring dengan anak-anak ya, karena memang banyak yang di kampung-kampung tinggal. Kemudian anak-anak nggak punya gadget, hanya 1-2 saja. Kalau mau minta laptop, mungkin 1-2 orang dari jumlah siswa yang banyak yang kami punya. Memang dari segi fasilitas. Kemudian memang sangat tidak efisien anak-anak ini ya, tidak efisien karena banyak yang mohon maaf orang tuanya adalah nelayan, petani. Jadi pada saat pergi belajar dari rumah kami tidak bisa mengontrol, jadi malah pergi bantu orang tua seperti itu. Nah, sehingga kami mencoba melakukan pembelajaran tatap muka, tetapi Bapak Ibu semua dengan izin, bahkan kami disurvei langsung dari Dinas Kesehatan seperti itu. Nanti saya akan perlihatkan di bagian bawah foto-fotonya, buktinya ya. Oke. Ini persyaratan saja bagaimana pemeriksaan yang wajib dipenuhi oleh satuan pendidikan. Seperti ini, akses layanan kesehatan, toilet, sarana cuci tangan, dan lain-lain. Nah, ini yang memang sangat wajib dilakukan di sekolah. Kami sudah lakukan seperti itu. Dari Dinas Kesehatan memang langsung turun ke lapangan. Nah, ini terkait dengan surat keputusan 4 menteri, Bapak Ibu, ada masa transisi selama 2 bulan, ya, masa kebiasaan baru. Nah, ini akan kita lewati nanti. Di masa transisi 2 bulan ini Bapak Ibu, kita akan 50% dulu masuk, ya, 50% dulu masuk, kemudian setelah 1 bulan berlalu, kemudian masuk 100%. Tetapi ini yang akan diatur di 1 bulan pertama. Apakah memang bisa mencapai 100% anak-anak itu masuk, atau tetap menggunakan shift-shift? Ya, ini luar biasa guru-guru ini, harus diaplaus karena nanti pada saat shift
harus kerja shift berarti full ya, full. Guru-guru luar biasa, saya selalu mengapresiasi, bukan karena saya guru ya Mbak Anissa ya. Tidak, tetapi saya melihat salah satu CGP saya waktu itu mengajar ya, mengajar karena banyak tidak punya gadget, ada tatap muka, sebagian daring, sebagian offline, dan itu biasanya kerja sampai jam 1 waktu normal, sekarang harus sampai jam 3, jam 4 sore. Beban kerjanya 2 kali lipat, dan itu luar biasa gitu. Itu pengalaman. Saya tidak mengalami, tapi saya ngelihat langsung teman-teman guru mengalami itu. Nah, ini yang akan kita coba nanti di tahun ajaran baru, ya, tidak hanya satu sekolah, tetapi kita sudah diajak bagaimana berubah itu. Oke. Selanjutnya, next. Baik, nah ini hampir sama tadi tentang sebelum masuk di sini Bapak Ibu, masa transisi, masa kebiasaan baru, kita perlu dipantau dulu sekolahnya. Jadi tidak hanya langsung, oh iya kita masuk masa transisi nih, jalan saja, tidak Bapak Ibu. Semua harus ada aturannya untuk masuk ke situ. Termasuk harus dipantau juga oleh dari Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, bahkan dari pusat. Ya. Selanjutnya, next, ini udah lewatin aja. Selanjutnya Pak. Oke. Ini kembali Pak, mohon izin ke slide sebelumnya, mohon maaf. Oke, baik. Ini pada saat new normal, bahasa kita kemarin ya, ini sekitar bulan Januari, Februari, new normal, itu dari pembelajar dari rumah. Jadi ini pengalaman saya juga, waktu betul-betul pandemi itu karena tidak ada gadget, tidak ada internet anak-anak, saya ngantar dan teman-teman itu saya ngantar modul ke rumah-rumah. Ya, itu yang kami gunakan, modul ke rumah-rumah, ngantarin modulnya. Nah, sedikit kewalahan Bapak Ibu dengan jumlah siswa, apalagi Bapak Ibu yang sekolahnya hampir ribuan siswanya ya. Saya saja yang cuma ratusan itu udah kewalahan. Jadi kami ngantar modul belajar itu ke rumah anak-anak. Setelah itu masuk new normal, ya, masuk new normal, anak-anak boleh masuk ke sekolah Bapak Ibu sampai jam 10 pagi, tapi hanya untuk ngambil modul. Jadi kami sengaja supaya tidak pusing di rumah, anak-anak sudah mulai keinginan belajarnya sudah mulai turun dan sepertinya sudah mulai tidak peduli dengan pembelajaran. Kami ubah metodenya, anak-anak boleh ke sekolah, kami ajak, karena memang kita juga survei, mau nggak ke sekolah, bahasa Papuanya bagaimana ya, kok mau ke sekolah kah belum gitu. Terus mereka jawab, yo ibu, torang mau sekolah ya. Jadi mereka punya keinginan untuk sekolah. Akhirnya pelan-pelan kami kasih masuk. Nah itu tadi, jadi bagi modul di sekolah sampai jam 10 pagi saja, habis itu pulang, belajarnya di rumah. Jadi kami tidak ada interaksi dalam kelas. Kemudian di bulan Februari, mohon izin yang tadi Bapak. Ya, ini dari Dinas Kesehatan yang turun langsung ke sekolah kami. Ya, ini lokasi sekolah saya Bapak Ibu. Di belakangnya masih hutan ya, masih hutan. Mereka pantau langsung anak-anak, atur kursinya dan lain-lain, dan benar-benar disurvei. Jadi ada poin-poin penting yang harus dilihat, layak tidak sekolah ini untuk melakukan tatap muka. Ini kami lakukan pada bulan 20 Januari 2021, sebulan kemudian baru kami boleh masuk. Semua kami harus persiapkan dengan segi keterbatasan fasilitasnya kami. Jadi ternyata puji Tuhan Dinas Kesehatan memberikan kami izin tetapi dipantau. Jadi hampir setiap bulan bahkan minggu itu Dinas Kesehatan lewat ngelihat betul tidak mengikuti itu. Ya, jadi ada izin. Kemudian ini, sebelum masuk lagi Bapak Ibu, kami rapat dulu dengan orang tua. Boleh tidak? Mama, Bapak, torangku anak-anak boleh masuk sekolah kah tidak? Nah, ternyata puji Tuhan dari orang tua membolehkan itu. Nah, kemudian karena anak-anak di kampung banyak yang, mohon maaf, banyak yang tidak terlalu peduli dengan itu, sehingga kami bagi masker ke anak-anak semua, bagi masker, cek semuanya. Kemudian yang paling penting adalah, puji Tuhan semua guru-guru kami sudah divaksin. Jadi Kepsek, ini Kepsek saya yang pakai baju hitam, Pak John Robi Awom, orang Papua juga, ya, dari Biak, beliau mewajibkan kita semua guru-gurunya harus divaksin, harus jadi contoh. Ya, hampir dari sekolah besar malah kami menjadi contoh dari sekolah di kampung yang
lebih dulu divaksin semua guru-gurunya sebelum kami melakukan pembelajaran tatap muka. Seperti itu. Ya, mungkin itu Bapak Ibu, saya akan lebih banyak sharing nanti kalau ada pertanyaan tentang pengalaman saya melakukan pembelajaran tatap muka di bulan Februari. Jadi intinya bahwa kami sudah melakukan itu dari bulan Februari kemarin tatap mukanya, tetapi semua mengikuti aturan dari pemerintah dan juga dari pemerintah pusat. Seperti itu. Kembali ke Mbak Anissa. Ya. Baik. Terima kasih Ibu Restin. Ini tampaknya Ibu Restin memberi kesempatan kepada kita untuk lebih banyak mengeksplor best practice di tempat kita masing-masing juga ya Bu ya. Ya. Baik, sebelumnya saya akan meringkas sedikit ya Bu dari paparan tadi. Yang pertama adalah poin pertama itu adalah tentang landasan hukum ya, landasan hukum yang menjadi pegangan kita untuk melaksanakan PTM ini penting sekali, karena ketika nanti sudah kita melaksanakan ini kemudian ada pertanyaan pada saat pelaksanaannya, kita ada dasarnya. Jadi memang harus benar-benar dipahami ini. Kemudian tadi disampaikan pula prinsip-prinsip PTM yang terutama itu adalah keselamatan bagi seluruh warga sekolah ya Bu. Jadi tidak hanya untuk gurunya, tetapi juga untuk siswa-siswa dan juga tenaga pendidikan di sekolah ya. Nah, kemudian yang kedua yang dilakukan adalah sebelum PTM melakukan analisis dulu ya Bu, analisis kekuatan dan kelebihan untuk melaksanakan PTM ini. Kalau tadi Bu Prestin itu sebut bahwa kekuatannya atau kelebihannya untuk melaksanakan PTM itu yang utama adalah karena jumlah siswanya masih sedikit ya Bu ya, baru 150 ya. Jadi untuk melaksanakan PTM dengan jaga jarak itu masih sangat memungkinkan, ini yang menjadi alasan utama ya Bu ya. Dan kemudian juga tadi melakukan angket ya Bu ya, menyebar angket ke siswa dan orang tua apakah siap untuk melaksanakan PTM atau tidak, dan ternyata jawabannya adalah siap. Nah, kemudian tadi analisis mengapa mau melakukan PTM ini, karena banyak kendala ya Bu ya, banyak kendala yang ditemui ketika melakukan ketika pelaksanaan PJJ ya Bu. Apalagi ya harap dimaklumi pasti itu dengan kendala jaringan, kemudian lokasinya yang memang tidak memungkinkan ya. Iya. Dan kemudian sebelum pelaksanaan tadi Ibu menyiapkan fasilitasnya dulu, kemudian menyebar angket, dan yang penting lagi ini adalah vaksinasi ya, vaksinasi untuk pendidiknya. Nah, untuk siswanya bagaimana Bu ini? Apakah sudah divaksin atau belum? Untuk siswanya Bu Restin? Ya, untuk usia mereka kan untuk oh iya belum ya. Ya. 18 ya belum ya. Kemudian ini vaksinnya untuk seluruh pendidik dan juga tenaga kependidikan, ataukah hanya baru untuk pendidiknya saja Bu? Semua sudah Mbak Anissa, sudah dari kepala sekolah sampai dengan tenaga pendidik. Semua sudah. Sudah lengkap 2 kali ya? Sudah 2 kali semua. Ya baik. Dan selama pelaksanaan sejak Februari sampai sekarang tampaknya tidak ada kendala ya Bu ya yang dihadapi. Kalau tadi kan tidak disampaikan kendalanya, berarti tidak, semua so far so good ya Bu ya. Dan masih kalau di masa pandemi kayaknya kondisinya masih normal ya. Kondisinya masih oke. Kalau dibilang kendala, seandainya kita tidak masa pandemi kayaknya bukan sudah kendala banget, tapi karena di masa pandemi jadi masih bisa ditanggulangi gitu Mbak Anissa. Dan tadi ada satu poin penting lagi juga, bahwa kurikulumnya jadinya menyesuaikan dengan kondisi PJJ dan baik, terima kasih. Ini saya lihat sudah ada dua peserta yang mengangkat tangan. Ibu Anissa, mohon maaf, saya izin sebentar. Ya, Bu Restin, ada video profil yang akan ditampilkan, bukan begitu Ibu Restin? Oh iya. Lupa ya, baik. Bapak Ibu, ada video dari Bu Restin yang akan ditampilkan. Kami persilakan untuk menyimak video berikut ini. Terima kasih.
Baik, terputus Bapak Ibu, mohon menunggu. Sepertinya karena sinyal, karena Bapak Anwar sedang berada di Jogja, ini juga mungkin sinyalnya lagi tidak stabil. Kami mohon untuk bersabar, mohon maaf atas kesalahan teknis. Baik, Mas Anwar. Baik, mungkin Mas Anwar sedang melakukan setting, baik, ya. Salam Merdeka Belajar. Nama saya Rizky Yusuf, meninggalkan tanah kelahiran untuk mengabdikan diri di tanah Papua sudah menjadi komitmen saya selama menjadi seorang pendidik. Sejak tahun 2012, saya memulai mengabdikan diri di daerah 3T di Provinsi Papua. Saat ini saya menjalankan tugas sebagai guru fisika di SMA YPK 3 Urfu, sebuah sekolah swasta di Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua. Saat ini juga saya mengikuti sistem pelatihan guru terpadu melalui program Guru Penggerak yang merupakan program dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI dan dilaksanakan oleh Pempat TK Bahasa. Di dalam hal ini, saya menjalankan tugas sebagai pendamping guru penggerak atau pengajar praktik baik Angkatan 1 Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua. Salah satu alasan saya mengikuti sistem pelatihan guru terpadu melalui program Guru Penggerak ini karena ingin meningkatkan kompetensi diri saya sebagai seorang pendidik. Saya melihat bahwa melalui program Guru Penggerak ini, maka saya dilatih dan dilibatkan menjadi agen perubahan dalam transformasi pendidikan dan menjadikan saya sebagai guru yang tidak hanya sekedar menjalankan tugas mengajar, tetapi dapat berbagi ilmu dengan rekan-rekan guru, baik di sekolah ataupun di wilayah saya sendiri dalam kehidupan. Sebelum menjadi pendamping guru penggerak, saya harus mengikuti seleksi secara nasional. Laman masuk program guru penggerak terhubung langsung dengan aplikasi induk dalam manajemen pengembangan keprofesian dan berkelanjutan, yaitu SIM PKB. Sehingga dalam hal ini, saya dengan mudah mendapatkan informasi terkait program tersebut secara cepat dan semua proses seleksi dilaksanakan menggunakan sistem secara online. Mulai dari administrasi hingga wawancara yang secara mudah dapat saya ikuti semua hanya dari rumah. Dalam menjalankan tugas sebagai pendamping, secara garis besar kami dapat melaksanakan tugas dalam 3 hal. Pertama adalah mengikuti dan mendampingi para calon guru penggerak melakukan pembelajaran melalui learning management system yang di dalamnya terdapat semua materi hingga penugasan secara lengkap dan bisa diakses secara online kapan dan di mana saja dengan mudah oleh para calon guru penggerak ataupun para pendamping. Ada pendampingan individu di mana kami dapat melihat dan mendampingi langsung aktivitas dan hasil belajar dari para calon guru penggerak di lokasi atau sekolah mereka masing-masing. Ada agenda lokakarya di mana kami berinteraksi setiap bulan sehari penuh dan mendampingi serta menjadi fasilitator untuk para calon guru penggerak di kabupaten kami masing-masing. Setiap proses ini tentu membentuk kami, para pendamping guru penggerak, menjadi pendidik yang terus bertanggung jawab serta terus dapat meningkatkan kompetensi dalam belajar, mengajar, dan berbagi.
untuk mewujudkan transformasi pendidikan di daerah kami masing-masing. Saya mengajak pendidik di seluruh Indonesia, secara khusus di tanah Papua. Mari kita bergabung dalam sistem pelatihan guru terpadu melalui program Guru Penggerak untuk terus meningkatkan kompetensi diri kita sebagai seorang pendidik. Terima kasih kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI serta P4TK Bahasa yang telah melibatkan kami dalam program ini. Dari Timur Indonesia, Biak Numfor Papua. Salam sehat, salam merdeka belajar. Baik, demikian tadi tayangan tentang semangat merdeka belajar, Bapak Ibu, dan kami kembalikan kepada Ibu moderator, kepada Ibu Anissa Saumi, kami persilakan. Iya, terima kasih. Ini maaf harusnya tadi di awal ya, sebelum paparan ada menampilkan, makanya tadi saya nanya pengen tahu sekolah ibu tuh lokasinya di mana, itu pancingan untuk ke situ. Jadi, ya, terima kasih Ibu untuk profilnya. Nah, ini tadi sudah ada kalau di sini sudah ada 3 penanya ya yang mengangkat tangan, yaitu ada Ibu Ripka. Pertama tadi Ibu Ripka yang saya lihat mengangkat tangan. Kemudian ada ini dengan Bapak siapa ya dari TK Aisyah ini? Maaf, ini Bapak nomor 331 TK Aisyah ini dengan Bapak siapa ya? Halo Bapak. Kemudian nanti yang ketiga, dengan Bapak Muslikan ya yang kedua. Kemudian yang ketiga ini dengan Bapak Afri Limba ya. Baik, kepada Ibu, ini nanti setelah 3 pertanyaan ini kita kumpulkan dulu, kemudian kemudian dijawab oleh Ibu Ripka, Ibu Restin, baru nanti kita berlanjut ke pertanyaan yang di chatroom ya Bu ya. Benar. Ya. Baik, silakan Ibu Ripka. Ya, terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu. Dan saya mau menyapa Ibu Restin Yusuf. Saya sekampung dengan Ibu Restin, cuma saat ini saya bertugas di SMP Negeri 14 Palopo. Ya, permasalahan yang dihadapi Ibu Restin tidak terlalu seberat yang saya hadapi di sini, tapi saya menggambarkan bahwa sekolah kami itu ada di secara maaf Ibu Ripka maaf, suaranya agak menggema ya, jauh. Ya, maaf Ibu, sudah jelas kedengaran? Ya. Ya, saya lanjut bahwa sekolah kami ini secara administrasi masuk dalam Kota Palopo yang notabene bukan daerah yang terpencil, tapi untuk sekolah yang saya tempati SMP Negeri 14 Palopo, kami berada di perbatasan dengan Kabupaten Luwu, sehingga siswa kami itu lebih banyak berasal dari Kabupaten Luwu yang notabene siswa-siswa itu memiliki kendala dalam masalah kendaraan ke sekolah, jaringan internet, dan ekonomi. Sehingga saya mau berbagi sedikit, beberapa bulan terakhir ini kami melaksanakan pembelajaran tatap muka melalui kunjungan rumah visit, dan juga kami melakukan pembelajaran melalui WhatsApp. Tetapi tentu saja ini tidak semaksimal yang kita harapkan karena keterbatasan juga tenaga untuk mengunjungi siswa yang jarak rumahnya berjauhan. Nah, saya mau sharing, butuh tanggapan, masukan begitu dari Bapak Ibu, dari Ibu Resti sendiri sesuai pengalamannya untuk ke depan ini, untuk tahun pelajaran yang akan datang. Itu pemerintah Kota Palopo sudah menjalankan surat pernyataan ke orang tua siswa bahwa mereka mengizinkan anak mereka untuk mengikuti pertemuan tatap muka terbatas. Tetapi memang sampai saat ini belum ada regulasi yang resmi dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kota Palopo. Namun ada bayangan yang disampaikan bahwa nantinya anak-anak akan dibagi. Nah, pertanyaan saya, karena kendala kami di sini, Bapak Ibu, bahwa siswa kami itu ada yang numpang di motor temannya atau numpang di motor kakak
membagi siswa ini datang ke sekolah, itu yang akan menjadi kendala kami. Mohon untuk bisa diberikan masukan untuk kendala yang akan kami hadapi. Terima kasih Bu Resti untuk inspirasinya, maju terus. Terima kasih P4TK Bahasa. Terima kasih Bu Ripka. Ya, baik Ibu Ripka. Kemudian lanjut yang kedua dari Bapak Muslikan, Pak, silahkan. Oke, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Suara saya jelas ya, Bunda? Jelas sekali, Pak. Oh iya. Ya. Mungkin yang pertama karena saya dari TK, begini Bunda, biasanya kalau kami itu dari TK, waktu pembelajaran daring itu biasanya ada webinar atau pelatihan itu dari BP PAUDNI. Jadi BP PAUDNI mengadakan pelatihan, kalau dulu kan pembelajaran daring, kemudian nanti ada pengimbasan, kemudian ada pengawasan itu bisa apa ya, lebih dekat karena lokasinya. Itu yang pertama. Kemudian kami kalau tadi contohnya itu kan kayaknya untuk usia apa ya, SMA. Ya, kalau makanya kami juga mau lihat apa contoh idealnya untuk anak usia PAUD itu bagaimana TK. Jadi kalau kami di TK sendiri sudah melakukan pembelajaran kalau di sini bilang BTM ya, belajar tatap muka. Kebetulan karena wali kota kami juga singkatannya BTM, jadi ya biar mudah untuk menghafalnya. Kami melakukan apa? Karena saya juga tergabung di guru penggerak. Kebetulan kemarin juga ke Makassar sama-sama Ibu pemateri ya. Berarti ketemu dong Pak kemarin ya? Ya kebetulan ini kan saya mewakili kepala sekolah saya. Kepala sekolah saya, kebetulan istri saya lagi ada ujian skripsi, jadi saya mewakili. Kepala sekolah istri saya jadi. Begini Bunda, mungkin kalau di kita memang sudah menjalankan pembelajaran tatap muka. Yang saya belajar dari CGP itu mengenai rantai hasil itu. Rantai hasil itu termasuk manajemen resiko itu. Manajemen resiko baik resiko besar, kecil maupun sedang. Mungkin hal yang pertama harus dilihat itu gitu. Manajemen resiko termasuk untuk menekan manajemen resiko itu mungkin sekaligus mungkin membantu pertanyaan penanya yang tadi ya. Di kita itu anak-anak itu sudah dipetakan kelasnya itu berdasarkan tempat tinggalnya. Itu salah satu manajemen risiko. Kenapa? Karena kita akan mengetahui misalkan kelurahan ini sedang zona merah, maka anak-anak ini kalau ke sekolah dipasti stop, nggak usah ke sekolah karena bagian kecamatan ini misalkan dia tinggal satu kecamatan, jadi kita manajemen risiko di situ. Jadi misalkan tadi yang goncengan dengan temannya itu otomatis kan tempat tinggalnya akan sama. Jadi kita di sekolah itu manajemen risiko itu kalau kita kan TK jadi kelompok B1 hanya bagian di daerah misalkan kalau di sini di daerah Tanah Hitam saja misalnya nama kabupatennya kelurahannya. Jadi di situ saja nanti yang masuk. Ketika ada informasi dari gugus Covid bahwa daerah sini itu ada yang terkena, jadi kita sudah tahu. Jadi anak-anak ini tidak boleh datang ke sekolah. Itu sih. Kemudian yang kita lakukan juga, saya belajar dari CGP itu mengenai MONEF ini, monitoring dan evaluasi. Kayaknya Bunda tadi belum diinikan ya. Jadi kita seminggu kita pembelajaran, kemudian ada MONEF mengenai monitoring dan evaluasi mengenai ketercapaian
rencana itu, rencana pembelajaran tatap muka yang kita sudah rencanakan dengan realnya yang terjadi itu bagaimana, juga untuk mengetahui itu tadi kekurangan-kekurangan di mana. Kalau di kita memang sudah setting karena kelas anaknya banyak, kita sistem misalkan jadi ada jarak, bukan hanya jarak orangnya, jarak kelasnya juga. Jadi misalkan kelompok B1 masuknya pagi, kelompok B2 sebelahnya karena kelompok A, B2 masuknya siang, kelompok B3 masuknya pagi. Nanti sip berikutnya itu begitu. Jadi di jarak, bahkan di jarak kelasnya juga. Kelasnya, duduknya juga kita masuk itu 55 orang, 55 anak. Kemudian ada surat pernyataan yang harus diisi. Hanya itu, kita mau melihat itulah tadi contoh realnya yang dari kementerian untuk usia PAUD ini, kita mau melihat itu. Itu saja sih Bunda, sekedar sharing dan sekaligus pertanyaan tadi tentang MONEF tadi, monitoring dan evaluasi dengan manajemen risiko. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum. Baik, terima kasih Pak Muslikan untuk berbagi infonya dan juga masukannya. Selanjutnya ke Bapak Alfri. Silakan Pak Alfri. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan Ibu Moderator. Apresiasi yang sangat sungguh luar biasa untuk Empat Bahasa untuk menyelenggarakan webinar ini, dan saya sangat merasa terima kasih sekali untuk dilibatkan di webinar ini. Pertanyaan saya kepada pembicara Ibu Restin yang tadi, saya ingin Ibu coba cerita lebih detail lagi pengalaman Ibu tentang proses pembelajaran dengan menggunakan metode luring yang dengan membagikan modul kepada siswa. Sebab di situ saya mau Ibu tolong cerita lebih lanjut tentang bagaimana efektivitasnya. Sebab yang kita tahu bahwa proses pembelajaran itu kan harus ada interaksi dua orang, antara siswa ke guru dan guru ke siswa. Saya mau ingin Ibu cerita tentang bagaimana apakah proses metode itu dia efektif, atau bagaimana cara Ibu memberikan mungkin treatment khusus sehingga dengan metode pembagian modul tadi itu proses pembelajarannya itu efektif begitu. Mungkin itu saja, terima kasih. Iya. Baik, Ibu Restin, kita sudah mendapatkan 3 pertanyaan ya Bu ya. Tadi kalau yang pertama itu Ibu Ripka, teman Ibu sendiri katanya, Bu Restin ya. Iya, ini Bu Ripka sebenarnya lebih minta tanggapan tadi ya, mengenai kendala yang dihadapi pada saat mau melaksanakan PTM. Itu kendalanya adalah transportasi siswanya, karena banyak yang berangkat bersama ya, sementara mereka berbeda kelas dan juga berbeda waktu PTM-nya, sesinya. Jadi bagaimana tanggapan? Silakan Ibu. Oke, baik. Ada 3 penanya ya, Bu Ripka. Ini boleh Ripka sekalian aja yang Bu Adisa ya? Iya, yang tadi yang Pak Muslikan tadi tentang dari PAUD ya. PAUD ya, iya benar. Ya, ini tentang bagaimana melakukan manajemen risiko, kemudian MONEF-nya untuk PAUD-nya. Karena tadi Pak Muslikan kalau nggak salah lebih bercerita tentang pelaksanaan yang sudah untuk TK ya. Kemudian yang untuk Bapak Alfri ini tentang PTM, bagaimana PTM dengan pembagian modul. Ya, baik. Terima kasih dari Bu Ripka nih. Halo Bu Ripka. Selamat pagi ya. Terima kasih. Ini saya bingung panggilnya Ibu atau Kakak ini ya. Oke, siap. Terima kasih Bu Ripka untuk tanggapannya. Ini pengalamannya Bu Ripka di Palopo, Sulawesi Selatan. Nah, ya mungkin kendalanya di situ untuk anak-anak nanti pada saat ini Bu Ripka belum pernah sama sekali mencoba melakukan tatap muka ya, Bu Ripka ya? Belum diizinkan, baik. Baik. Berarti ini memang beda-beda aturan ke setiap Pemda, tetapi ini tadi tentang masalah fasilitas ekonomi memang anak-anak kan hampir sama dengan saya, kendalanya di situ. Akhirnya memang harus dilakukan pembelajaran tatap muka. Nah, kalau dari tanggapan saya, Bu Ripka, kembali ke aturan daerah.
ya. Kita tetap mengikuti aturan daerah seperti apa kebijakan dari daerah. Jika memang harus ada izin dari dinas kesehatan, karena ini kan guru jaminannya adalah guru-guru dan anak-anak juga. Jadi nasib anak-anak dan guru-guru juga harus dilihat untuk melakukan pembelajaran tatap muka. Tapi nanti akan ada surat resminya untuk turun ke daerah seperti itu. Nah, tentang anak-anak, gimana sih pembelajaran tatap muka nanti jika harus sesi, harus dibagi shift dan lain-lain, banyak sih hal yang bisa digunakan sebagai acuan oleh sekolah. Kalau dari kami, karena kemarin jumlah siswanya tidak banyak, itu sebenarnya masuk anaknya full, karena jumlahnya sedikit, tapi kursinya betul-betul diatur jaraknya sangat jauh. Gitu, karena memang ruangan kelasnya memadai, itu satu. Bisa masuk full. Kalau dia pakai shift, artinya Bu Ripka harus ngelihat kondisinya anak-anak. Ya, tadi sebenarnya dikasih solusi nih dari Pak Muslikan ya, sedikit dikasih tips gitu. Walaupun dari paparannya Pak Muslikan bilang dilihat dari daerahnya, benar. Anak-anak ini kan dari kalau di sana kecamatan ya, kalau kami distrik. Jadi dilihat kan data dari Dapodik ada semua ya, data Dapodik ada, dilihat anak-anaknya sekian dari daerah ini, sekian dari daerah sekian, mungkin itu menjadi salah satu pertimbangan. Karena kalau si A numpang motornya si B, tentu tidak mungkin di kecamatan seberang yang berbeda arah. Ya paling banyak setidaknya tuh arahnya sama ya. Jadi misalnya si A numpang motornya si B kan pasti ngelewatin rumahnya seperti itu. Nah, mungkin itu menjadi pertimbangan, dilihat lokasi rumah. Tapi kalau lihat lokasi rumah, seimbang nggak shift pagi misalnya, shift pagi dengan yang masuk shift siang, seimbang nggak anak-anaknya seperti itu. Jadi itu salah satu sebenarnya pertimbangannya mereka. Kemudian yang pernah dilakukan dulu juga di sekolah sini itu sistem online offline. Jadi pada saat benar-benar sekolah tidak bisa mengatur offline full, itu masih bisa tuh sambil ya. Kalau anak-anaknya ada beberapa yang punya gadget kan 2 bulan awal itu kan tidak langsung 100% masuk. 50% saja. Ya maksudnya diatur 50% masuk. Nah, gimana kalau memang tidak bisa anak-anak itu datang full tapi ada yang punya gadget? Ya, ini menjadi pertimbangan di awal bulan dulu sebelum dievaluasi. Tadi kata Pak Muslikan, dilihat dulu masuk sekian persen yang ada gadget beberapa orang, ini yang diajar daring. Di tiap ada sekolahnya modelnya gitu. Jadi online offline dipakai, serinya dipakai gitu. Dua metode. Jadi itu juga mengurangi jumlah anak-anak yang masuk. Ya, kalau dari saya sih mungkin solusinya itu ya, Bu Ripka. Di awal mungkin evaluasinya bisa dilihat dulu. Misalnya metode lokasi sekolahnya itu dipakai 1-2 bulan, lihat kira-kira dampaknya gimana. Kan nggak langsung masuk di era baru, ya, gitu. Terima kasih Bu Ripka. Saya kembalikan ya. Oke. Pak Muslikan, terima kasih Pak Muslikan. Tadi ada solusi Pak Muslikan. Ternyata kita berjumpa di Makassar kemarin ya. Berjumpa di Makassar. Ada hampir 300 orang, jadi saya nggak bisa ngapal muka. Ya, Pak Muslikan tentang manajemen resiko dan monitoring evaluasi. Nah, Pak Muslikan mohon izin, PAUD ini kami pernah juga melakukan pada saat pandemi. Itu salah satu PAUD, saya nggak tahu ya. Kalau di SD kan KKG, kalau di SMA itu lebih ke MGMP, saya kurang tahu. Kalau PAUD itu pernah saya diundang ke sana untuk ngelatih guru-guru, karena mereka pakai metodenya adalah pembelajaran daring via WA. Ya, kami pernah diminta oleh dari provinsi untuk melatih beberapa sekitar berapa ya, 50-60 guru PAUD TK itu dalam pembuatan video pembelajaran ya, itu yang kemudian kami latih untuk melakukan pembelajaran secara daring tetapi menggunakan WA. Jadi video mereka itu bundanya Miss itu dikirim tuh videonya. Hasil kami latih itu selama 3 hari. Jadi materi itu disampaikan menggunakan video tersebut ya. Kalau manajemen risiko benar, manajemen risiko di rantai hasil ini didapatkan oleh
calon guru penggerak ya, CGP tentang manajemen resiko. Saya semoga tidak salah menangkap untuk Pak Muslikan ini tadi adalah sepertinya aksi nyatanya adalah melakukan pembelajaran tatap muka ya, Pak Muslikan ya. Nah, benar. Pada saat memang kita berani untuk melakukan tatap muka, berarti kita harus tahu resikonya apa. Nah, kalau di guru-guru penggerak, mereka kan dilatih gimana mendaftar, membuat manajemen resiko itu, tetapi manajemen risikonya dicari juga solusinya. Nah, itu unggulnya nih, rekan-rekan calon guru penggerak. Ada problem yang diperkirakan muncul, tetapi ada solusi. Jadi pada saat berani untuk tatap muka, tentu ada risiko. Tetapi sekolah kembali lihat, kira-kira kalau saya melakukan A, resikonya B, saya harus lakukan opsi C, gitu ya. Dan benar, pada saat yang kami lakukan adalah setiap bulan itu harus ada monitoring dan evaluasi. Sebelum kami masuk PTM full pun, pada saat bawa materi ke siswa, bagi modul dan lain-lain, itu harus ada monitoring. Dan itu dilakukan paling lama 2 bulan sekali. Gitu. Jadi harus ada evaluasi, Pak Muslikan ya. Saya tidak tahu betul untuk aturannya untuk PAUD. Mungkin karena saya di SMA, saya nggak, tapi mungkin ada di ini ya informasi detailnya tentang PAUD. Tetapi pengalaman saja, kebetulan anak saya kan masih PAUD dan sekolahnya itu menggunakan sudah tatap muka selama 3-4 bulan ini ya, 3-4 bulan ini. Dan untuk yang kelas playgroup dan TK itu punya jumlah tatap muka per minggu beda. Jadi beda. Mereka tatap muka dibagi, jadi sekolah ditinjau dulu dari Dinas Kesehatan seperti sekolah saya tadi, ditinjau dulu, disurvei dulu. Itu ada proses sekitar 1 bulan ya. Setelah mereka disurvei kemudian dinyatakan layak dengan segala fasilitas, satu kelas dibagi 2 lagi. Jadi karena tidak maksimal untuk anak-anaknya, macam jumlahnya kelasnya 10 atau 15 itu dibagi 2 lagi. Yang kelas PAUD dengan TK dengan playgroup itu harinya beda. Jadi jumlah belajarnya mereka beda. Yang untuk playgroup itu cuma sekali seminggu materinya. Kalau materinya untuk 1 minggu, 2 hari pertemuan 2 kali kan playgroup itu kan 3 kali seminggu untuk normalnya. Jadi 2 hari pertemuan materi itu tetap mereka lakukan di rumah, 1 hari di sekolah. Jadi ada. Itu kan ibaratnya mencoba dulu. Kalau untuk TK itu tiap hari normalnya, kemudian di saat pandemi cuma 3 kali masuk. Jadi 2 harinya materinya di rumah, 3 harinya yang masuk. Jadi materinya berlanjut. Jadi tidak terputus. Jadi materi yang diajarkan oleh ayah bunda di rumah dibahas lagi di sekolah, dievaluasi. Itu metode yang mereka gunakan karena saya ngajar anak di rumah, gurunya evaluasi di sekolah. Jadi materinya tidak terputus. Itu untuk anak playgroup dan PAUD yang pengalaman di sini. Tapi memang mereka menggunakan protokol COVID, benar-benar menggunakan aturan yang ada. Jadi anak-anak tidak boleh bawa makanan, tidak ada istirahat. Jumlah jam belajarnya disingkat. Jadi tidak ada, memang sudah makan dari rumah, tidak ada istirahat, tidak main, hanya mewarnai dan bernyanyi di sekolah untuk anak TK PAUD. Ya. Kemudian untuk ini Pak Alfri, ya Pak Alfri Limba, ya Pak Alfri, terima kasih. Jadi memang di awal pandemi masih marak-maraknya pandemi, guru-guru banyak menggunakan daring. Saya di sekolah dan beberapa sekolah di Biak memang mengantar ini modul ke anak-anak. Kenapa saya melakukan itu? Karena ya itu yang saya katakan, tidak bisa belajar daring. Mau bawa anak-anak ke sekolah tidak boleh. Memang sangat tidak diperbolehkan untuk bawa anak-anak belajar di sekolah. Lalu pada saat itu akhirnya muncullah solusi. Gimana kalau kita kunjungan ke anak-anak bagi modul? Nah, anak-anaknya saya ini rumahnya jauh-jauh. Jadi pada saat
bawa materi, jadi itu sudah kita ringkas, materi ringkas pembelajaran. Kalau ditanya efektif atau tidak efektif, jujur kalau disamakan dengan masa normal, ya benar tidak efektif. Sangat tidak efektif. Daring pun tidak efektif. Apalagi cuman bagi modul, jelaskan sedikit-sedikit ya. Sangat tidak efektif kalau mau jujur ya. Tetapi memang itu solusinya yang kita dapatkan. Nggak bisa daring, harus dilakukan ya. Akhirnya kami bawa materi, guru-guru ringkas. Pokoknya ringkas materi yang setidaknya mencakup. Materinya tidak banyak. Kalau dikatakan kurikulumnya tercapai, sangat tertinggal kita. Materinya nggak bisa nyampe. Harusnya 2-3 KD hanya bisa 1 KD. Ya, sangat sedikit. Tapi kita berusaha supaya anak-anaknya tidak hanya main di rumah, ya. Tidak hanya, apalagi di biak. Kalau tidak pergi begitu, nanti orang pergi berenang saja di laut, ya, cari ikan. Molo-molo namanya kalau di Papua sini ya, di biak. Ya, pergi jaring-jaring ikan, tombak ikan ya. Karena itu lebih menarik perhatian. Tapi saya mencoba dengan teman-teman gimana materinya itu dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Kayak apa ya, praktekkan di lapangan. Contoh gini, saya kasih materi tentang terapung ya, tentang gimana benda terapung, gimana benda tenggelam, gimana kalau benda melayang. Nah, mereka kan suka berenang tuh. Nah, saya coba bawa ke kehidupan sehari-hari. Jadi mereka praktekkan. Alam menjadi tempat belajar. Ya, saya katakan kalau ditanya efektif, ya memang nggak efektif kalau dibandingkan dengan pembelajaran normal. Jadi saya bawa materinya yang sudah saya print, ya, saya print, di fotokopi, kemudian dibagi ke dorang. Nah, itu kita pergi kunjungan. Dan sedikit kendalanya adalah kadang kalau pergi kunjungan ke rumah, dorang ada pergi berenang, ada yang ke kebun, ya, kadang tidak didapat. Saya harus tunggu mereka naik dari laut dulu, saya tunggu 1-2 jam, dorang naik dari pantai ya, dari pantai, habis berenang, baru mereka kumpul-kumpul 1-5 orang, saya kasih materi, jelaskan sedikit-sedikit saja. Kemudian mereka dibawa ke kehidupan sehari-hari, baru ada tugasnya. Nah, tugas ini kami kumpul nanti minggu depan saya datang lagi. Gitu. Intinya bahwa ada anak-anak ini bisa belajar. Itu yang kami lakukan di kampung. Ya, karena di sekolah daring kami nggak bisa, nggak ada internetnya, ya, harus mencari solusi. Jadi kalau Pak Alfred tanya efektif dan tidaknya, jujur saya mengatakan itu tidak efektif. Tapi di masa pandemi saya pikir daring pun yang fasilitas lengkap sangat tidak efektif. Ya, seperti itu karena kita hanya mencoba gimana caranya anak-anak ini tetap belajar mau di rumah ataupun di alam. Ya, seperti itu. Gitu Mbak Anissa untuk 3 pertanyaan. Terima kasih, saya kembalikan. Ya, baik, terima kasih. Ini Bu Restin saya ingin menambahkan untuk Pak Alfrin ini di chat sebetulnya ada Ibu Eni yang membagikan tips ya, membagikan tips berkaitan dengan pertanyaan Pak Alfrin itu PTM dengan pembagian modul. Hampir sama dengan yang Ibu Restin sampaikan tadi, yaitu dengan membuat modul sendiri, kemudian membagikan dan dilengkapi dengan link-link yang bisa diunduh untuk atau link yang bisa dikunjungi untuk melengkapi LKPD istilahnya, itu LKPD yang sudah diberikan ke siswa. Tetapi satu tadi yang dari Bu Restin ini saya melihat istilahnya apa ya, satu kelebihan mengapa Ibu Restin bisa terpilih menjadi pendamping guru pembelajar ya, guru penggerak ya Bu ya. Iya, rela untuk membagikan modul setiap minggu, kemudian menunggu anak-anak mereka naik dari pantai atau turun dari gunung ya Bu ya, sampai dengan mereka sampai dengan Bu Restin bisa bertemu dengan mereka dan menjelaskan sedikit materi supaya tidak hanya anak-anak itu tidak hanya melihat materi dari buku saja ya. Nah, ini untuk yang sesi pertanyaan kedua, ini saya rangkum dari chatroom ya Bu ya. Ini di sini ada dari Bapak Kalamudin dan Ibu Kenangawati, itu bertanya tentang pengaturan jadwal dan materi selama PTM, karena kan waktunya itu berpendek ya, diperpendek dan hanya 2 jam, kemudian 2 sesi. Kemudian yang pertanyaan selanjutnya ini dari beberapa
orang. Ini saya mencatat dari Bapak Lalu Wahyudi, dari Ibu Susanti, dari Bu Nunung Mintarsi, dan dari Pak Gunawan. Ini berkaitan dengan pengawasan prokes selama PTM. Bagaimana pengawasan prokes dilakukan selama PTM berlangsung. Kemudian ini kalau dari Bu Nung tadi disampaikan, prokes itu anak-anak biasanya ketat di awal, kemudian longgar di tengah dan di belakang. Nah, bagaimana ini untuk monefnya ya, monitoring dan evaluasinya, kemudian apakah ada istilahnya ada apa ya, ada tindakan ketika ada pelanggaran atau bagaimana? Ya, itu dia pertanyaan dari chatroom, Bu. Dan satu lagi, terakhir ini tadi ada dari Ibu siapa dari Gorontalo, ya dari Gorontalo. Ini berkaitan dengan ini bagaimana pembelajaran ini dilakukan ya secara sif atau hanya 2 jam ketika anak-anak diminta untuk menghafal. Kalau di sini contohnya adalah menghafal surat-surat dalam Al-Quran, Ibu. Oke, baik. Ya, silahkan Ibu. Baik Mbak Anissa, terima kasih. Ini dari Ibu atau Bapak ya? Ibu ya, Kalamudin. Bapak ya? Bapak. Iya, Bapak. Kalau saya sih melihatnya Bapak, ya semoga tidak salah ya, karena nama saya pun Restin Yusuf, orang langsung matoknya laki-laki karena belakang saya Yusuf ya. Oke, baik. Jadwal untuk tatap muka di sekolah itu dipendek, memang dipendek, harusnya kalau 1 jam biasanya 45 menit ya, 1 jam pelajaran maksudnya, bukan 1 jam untuk jamnya, itu dikurangi menjadi 30 menit paling lama. Jadi untuk setiap mata pelajaran itu paling lama 60 menit, 1 jam. Nah, karena waktu itu belum ada kebijakan dari pusat untuk berani melakukan tatap muka, masih dari kebijakan daerah dengan izin Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan di kabupaten dan dinas terkait ya. Jadi itu kami masuknya, kalau di SMA kan sebenarnya harusnya jam kerjanya sampai dengan jam 3, jam 4 sore. Ya, kemudian kami hanya patok sampai jam 12. Jam 12 artinya anak-anak tidak ada istirahat, ya, tidak ada istirahat untuk bermain, langsung pulang, tidak ada mau beli belanja dan segala macam, makan. Nah, jadwalnya itu kita padatkan hanya 1 jam. Jadi mata pelajaran itu diubah jumlah jamnya, jumlah menitnya seperti itu. Jadi saya atur. Ada beberapa mata pelajaran, mohon maaf, ada beberapa mata pelajaran tidak wajib, itu di awal sekali, tidak wajib, waktu masih ada kelas 12, itu kami pending dulu. Jadi ada yang seperti mulok itu kita pending dulu, jadi benar-benar kita utamakan yang mata pelajaran wajib, itu di awal sekali kami pakai metode begitu, lalu kami lihat efektif tidak. Setelah itu semua mata pelajaran masuk, tapi diringkas, dipendekin jam waktunya. Sama tadi kata Pak Alfri, efektif tidak? Tidak efektif. Kadang kita baru masuk, belum absen, sudah mau habis waktunya, ya. Tetapi materi kami katakan ke guru-guru, ya, dari bagian kurikulum ke guru-guru, jangan terpatok menyelesaikan materi, gitu. Tetapi anak-anak setidaknya bisa belajar. Jadi materi itu dibuat padat, tetapi ada hal yang mereka dapatkan. Jadi jadwalnya tetap seperti biasa, Bapak, jadwal jamnya, pelajarannya, tetapi menitnya yang diperpendek seperti itu. Jadi di jadwal belajar itu, di rosternya anak-anak itu tetap hanya jadwalnya tidak ada istirahat, udah dihilangkan. Biasanya kan harus 2 kali istirahat. Nah, istirahatnya dihapus. Kemudiannya yang biasanya pulangnya jam 3 itu kita kurangi dari 3 sampai 4 kali 45 menit, jadinya tinggal 1 jam 60 menit saja belajarnya. Jadi intinya pulang harus jam 12 siang. Anak-anak tidak ada istirahat dan tidak ada makan di sekolah. Seperti itu yang saya buat dengan teman-teman di sekolah ya, untuk mengatur jadwal tatap mukanya. Karena sekolahnya saya masuk semua, Pak.
masuk semua karena siswanya tidak banyak. Kalau di sekolah lain itu di shift. Jadi sampai jam 12 masuk lagi yang siang. Jadwalnya sama, hanya waktunya yang berbeda. Ada yang masuk pagi, ada masuk siang. Ya, masuk siang seperti itu. Tapi jumlah jamnya, sekali lagi jumlah jamnya dibatasi. Tidak ada istirahat, ya. Karena memang tidak boleh istirahat dan tidak boleh mengunjungi kantin. Kemudian sama sih sebenarnya Ibu Kenangawati, karena tatap muka ya untuk dibagi sesi. Jadi jumlah jamnya, menitnya yang diubah. Bukan 45 menit untuk perhitungan 1 jam lagi, tetapi 30 menit, paling lama 30 menit. Dan istirahat dihilangkan gitu ya. Pulang makan dari rumah, pulang langsung makan di rumah ya. Nggak ada jajan-jajan lagi anak-anak. Prokes ketat di awal, kemudian longgar setelahnya ya. Ini kami juga sudah sedikit kewalahan di sekolah, tetapi Bapak Ibu, pengalaman kami pada saat mau ditinjau oleh dinas kesehatan, di sekolah itu ada tim khusus. Jadi tim yang memang akan terlibat di dalam pengawasan prokesnya kita. Jadi harus ada SK-nya. Salah satu persyaratan dari dinas kesehatan, harus ada panitia ya, penanggung jawab yang di SK-kan oleh sekolah itu untuk meninjau semua. Pertama itu ada ketua sekretaris ya, sekretaris, ada bagian lagi koordinasi untuk perlengkapannya anak-anak. Kemudian mulai dari masker, kemudian hand sanitizer itu mereka pantau tiap hari. Kemudian ada bagian yang mengecek anak-anak ada air cuci tangan ke tidak, karena kami kan menampung dari air hujan dan kadang diangkat airnya, jadi tidak ada saluran air seperti PAM dan lain-lain, tapi harus diisi terus, harus terisi. Nah itu di depan kelas sudah ada tempat cuci tangan ke tidak setiap hari. Nah ini terus ada petugas yang memang khusus anak-anak harus masuk itu dicek dulu suhunya dengan termogan, jadi udah di depan. Intinya bahwa kalau untuk di sekolah itu sudah ada tim, itu sudah di SK-kan, itu salah satu syarat dari dinas kesehatan. Jadi harus ada di SK-kan. Kalau ada apa-apa, mereka yang tinjau, mereka yang dapat, gitu. Nah, kemudian longgar. Nah, ini yang saya katakan tadi, sebelum kita tatap muka full waktu itu, dipanggil dulu Bapak Ibu, orang tua, komite, kemudian kepala kampung, kalau kami kampung, ya, distrik, kecamatan, itu diajak rapat. Jadi pada saat anak-anak keluar, pada saat melanggar, yang negur juga masyarakat. Jadi dilibatkan orang tua, tidak hanya sekolah saja yang bikin aturan sendiri, tetapi pihak masyarakat, pemerintah setempat diajak duduk rapat, ditanya, bertanggung jawab gitu. Jadi ada kerjasama. Pada saat anak-anak lepas masker saja, pengalaman di sekolah kemarin, mereka keluar lalu lepas masker, itu masyarakat yang tegur, bukan kami lagi. Karena orang tuanya tahu bahwa itu harus dilakukan, ya. Jadi ada kerjasama orang tua dan pihak luar, ya, pihak luar baik komite, masyarakat dan pemerintah dengan pihak sekolah. Kalau di dalam lingkup sekolah kami yang betul-betul mengontrol itu, karena memang sudah ada SK-nya, ya. Ini pengalaman saat pulang pembelajaran, masih pulang sering berkumpul, ya. Ini yang saya katakan. Solusinya adalah masyarakat, anak-anak tentu dikasih pemahaman, ya, dikasih pemahaman. Lalu ini yang saya katakan, orang tua dipanggil kalau ngumpul di satu tempat, ya, di satu tempat begitu di rumahnya si A, tentu orang tuanya harus tahu. Kalau perlu dipanggil. Jadi memang ketat. Pihak sekolah harus berani untuk ketat dan mengambil keputusan atau ini bahkan pihak sekolah dari dinas kesehatan kalau melanggar izin kami dicabut. Nah, berarti sekolah harus berani. Kalau kedapatan orang tua lalu izinkan anaknya untuk kumpul-kumpul, berarti orang tuanya dipanggil. Gitu. Karena memang kami di sekolah pun pihak sekolah dan tim akan dicabut surat izinnya untuk boleh tatap muka kalau melanggar itu. Jadi ada aturannya. Jadi tidak hanya bilang jalan-jalan saya tidak, ya. Itu. Jadi harus berani, sekolah juga tegas karena yang kita pertaruhkan ini nyawa anak-anak juga dengan para orang yang ada di sekolah. Apalagi ya Mbak Nisa?
Ini banyak kayaknya. Iya, kalau yang prokes tadi sepertinya sudah terjawab ya. Ini yang terakhir ini yang ada satu pertanyaan ini saya juga agak sulit untuk merangkumnya. Ini dari Ibu Jen Yulia, siapa nih? Jen Yulia dari Gorontalo. Ini Ibu menanyakan apakah Ibu Resti bisa memberikan solusi jika pembelajaran di sekolah saya itu SD pelajaran ini hafalan surat-surat. Nah, ini kan penilaiannya tidak hanya penilaian akademik dalam hafalan ini maksudnya mungkin ya. Jadi bagaimana memantau dan menilai untuk pembelajaran hafalan ini, Bu? Mungkin maksudnya ya. Benar. Saya juga menangkapnya gitu. Iya. Nggak salah Iya. ya. Moga-moga ya Bu ya. Karena ini ya, silakan Bu Restin. Ya, itu tadi saya katakan bahwa memang pembelajaran di sekolah sangat tidak efektif karena jamnya diubah. Apalagi jam saya yang fisika baru dikasih rumus 1, udah habis waktunya ya, belum jelaskan. Jadi itu yang tadi saya katakan, waktu materinya jangan diperlebar, materinya dirangkum, disempitkan. Pada saat penghafalan, mungkin bisa dibuat anak-anak itu menghafal di rumah, lalu di sekolah naik tidak semuanya, Ibu. Misalnya dia menghafalnya surat-surat, mohon izin, semoga saya tidak salah karena saya kurang paham ini. Misalnya surat-surat pendek nih, ya surat-surat pendek. Kan biasanya guru-guru kita banyak anak-anak harus di rumah ya, di depan lalu menghafalkan itu. Nah, kalau jadwalnya seperti itu, Ibu siapa ya ini? Ibu ya, Ibu itu Jen. Ya, itu tidak harus naik semua hari itu untuk hafalannya, ya. Tidak mungkin bisa itu menjadi tugas rumah, menghafal di rumah, ya, menghafal dengan pantauan orang tua, karena mau tidak mau sekarang orang tua harus jadi guru di rumah. Selama pandemi ya memang sudah seperti itu, ya. Pantau di rumah, anak-anak hafal. Kalau ada grup-grup WA mungkin yang bisa diajak orang tua, disampaikan di situ. Anak-anak punya tugas ini. Lalu di sekolah nanti pelan-pelan aja, Bu, mulai hafal di 1-2 orang naik untuk menghafalkan itu. Tapi jangan dikasih materi yang panjang. Sekali lagi, waktu belajar kita tidak sepadat, tidak selama yang waktu normal. Apalagi di masa 2 bulan transisi. Masih masa seperti apa ya, bahasa kasarnya mungkin uji coba. Uji coba efektif nggak 2 bulan ini, seperti itu. Jadi materinya mungkin dipadatkan, Ibu, tidak usah diperlebar, banyak buat PR, walaupun di rumah mungkin kita tidak bisa jamin ini si A bener nggak yang kerja. Setidaknya mereka ada tugas ya, mungkin orang tuanya yang kerjakan atau bagaimana, ya anak itu ada di situ gitu. Tidak bisa dipungkiri kondisinya seperti itu di lapangan. Gitu aja Mbak Nisa ya. Iya. Kalau untuk yang hafalan ini kan bisa direkam biasanya ya. Benar. Diminta untuk rekam, kemudian dikirim ke gurunya rekamannya ini. Jadi bisa untuk penilaiannya. Iya. Baik, kalau yang dari chatroom sepertinya sudah selesai. Ini tinggal satu, masih ada satu yang mengangkat tangan ingin bertanya. Ini ada dari Ibu Satrina ya. Ibu Satrina? Halo Ibu Satrina? Ibu Satrina? Oh, atau tadi kepencet mungkin ini Bu. Jadinya kepencet yang raise hand-nya mungkin. Iya. Baik, apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Ini sepertinya sudah tidak ada ini Bu Restin, baik di forum maupun di chatroom ya. Ya. Oh, ada Bu, ya. Oh, Ibu Eni ya. Silakan Ibu. Langsung Bu. Oke. Terima kasih Ibu Resti Yusuf juga kepada para panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah sekali tadi untuk materinya sangat luar biasa sekali ya, memberikan gambaran untuk yang insya Allah mudah-mudahan bisa melaksanakan tatap muka dengan menggunakan protokol kesehatan dan lain sebagainya yang sudah diatur. Ini ada yang ingin ditanyakan.
Mungkin ini berkaitan dengan kebetulan saya kan guru BK di sekolah di SMP nih. Setelah sekarang kan mohon maaf gitu ya, sekarang kan timbul lagi hal-hal yang tidak diinginkan kayak kejadian yang COVID sekarang sudah mulai ada muncul lagi gitu ya, muncul lagi gitu ya. Nah itu seperti itu. Nah khususnya untuk saya pribadi sebagai guru BK gitu ya, untuk anak-anak yang mengalami masa kemarin karena sempat selama pembelajaran di rumah itu ternyata bagi anak-anak motivasinya juga kan sangat berdampak sekali gitu ya. Jadi ya kebilang buruk lah gitu ya. Jadi untuk motivasi ke anaknya juga sama seperti itu. Nah, kemudian sekarang kan diinformasikan yang insya Allah saya sangat berharap sekali memang anak tidak boleh terhenti pembelajarannya gitu ya, karena kan itu nanti berdampak juga ke anak-anak gitu ya. Jadi anak-anak tuh bingung gitu. Kalaupun di sini melaksanakan pembelajaran kemarin itu daring sama luring gitu ya. Kemudian untuk medan sekolahnya juga kan di sini untuk medannya juga kan di sini sangat ini termasuk sekolah yang kebanyakan lebih kepada sekolah desa gitu, bukan sekolah yang di kota gitu ya, zonanya. Nah itu seperti itu. Yang ingin saya tanyakan ini adalah minta sarannya gitu saya sebagai seorang guru BK untuk menangani anak yang setelah mengalami masa-masa kemarin gitu, masa-masa kemarin anak-anak belajar yang di rumah gitu ya, yang kalau menurut saya itu sangat tidak efektif sekali gitu. Tapi ya mau bagaimana, karena memang itu salah satu yang harus yang memang harus anak memang harus belajar ya seperti itu gitu. Apalagi kalau misalnya anak tertinggal, maksudnya tidak ada pembelajaran dilaksanakan luring ataupun daring gitu, misalnya nanti dampaknya akan seperti apa gitu ke anak gitu. Nah, yang ingin saya minta saran ke ibu gitu ya, untuk pada saat anak mempersiapkan mulai dari mentalnya dan sebagainya itu bagaimana gitu. Saya minta sarannya aja gitu ya. Apalagi ini kebanyakan anak yang latar belakangnya adalah anak-anak yang tinggalnya itu di perkampungan gitu, yang notabene perhatian dari orang tuanya pun juga sangat kurang sekali gitu. Nah itu seperti itu. Mohon maaf pertanyaannya seperti itu. Terima kasih, mudah-mudahan bisa menjawab ya. 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 Bu Restin mau langsung dijawab? Karena sepertinya tidak ada pertanyaan lagi. Ya, ini pertanyaan berkaitan dengan guru BK ya. Permasalahan di BK ini. Di BK. Iya. Mengatasi permasalahan PJJ dan mempersiapkan mental siswa ya tadi. Tentunya guru BK punya PR-nya banyak nih habis pandemi ya. Dulu guru BK orang bilang kalau guru BK itu pas anak-anak ada masalah, padahal enggak juga ya. Harusnya guru BK itu menjadi teman dan sahabat dengan anak-anak di sekolah. Baik Mbak Enyi, Bu Enyi mah lihat mukanya seger banget ya. Bu Enyi, terima kasih pertanyaannya. Ini sekedar saran karena saya juga bukan guru BK ya, dan memang secara psikologis pengaruh banget ke anak-anak. Psikologis pengaruh banget karena di kampung saja Bu Enyi bilang semangatnya anak-anak itu sepertinya menurun untuk belajar selama pandemi ya, terlalu banyak di rumah. Betul. Akhirnya tidak ada pengawasan, ada pengawasan tapi mungkin tidak seperti itu, tidak full seperti biasa di sekolah, dan ya guru pun orang tua pun sepertinya mengalami sedikit pusing ya, tidak hanya siswanya nih Bu Enyi, karena orang tua harus berubah jadi guru ya. Jadi banyak keluhan yang kami dapatkan, kemudian anak-anak juga memang banyak yang nggak senang. Anak-anak yang banyak yang nggak senang dengan pembelajaran seperti ini, tapi mau tidak mau harus dilakukan. Nah, di saat masuk ke sekolah, mulai yang kami lakukan di awal ini hanya sharing ya. Mudah-mudahan mungkin dari Bapak Ibu yang lain, karena saya lihat pertanyaan yang saya jawab tadi banyak juga yang berbagi pengalaman. Nah, kalau yang pengalaman dari saya sendiri, di awal masuk pada saat mulai tatap muka kembali, itu kita nggak ngedrop anak-anak dengan materi langsung ngapal tugas semua, enggak. Ya, itu yang saya lakukan. Tetapi anak-anak banyak
seperti misalnya nanti saya jelaskan fisika. Misalnya fisika, anak-anak itu di awal masuk tatap muka itu kita ngajaknya lebih banyak bermain dulu. Bermain itu tidak interaksi ini ya, tidak ada interaksi fisik, tetapi lebih ke games, tetapi berada di tempat, tidak langsung ke materi. Jadi beban pikirannya itu langsung sudah bosan di rumah, tiba-tiba dikasih tugas lagi di sekolah, tetapi lebih refreshing. Itu awal, ibaratnya kita ngelihat dulu, membuat mereka lebih nyaman dulu kembali ke suasana kelasnya, di kelas seperti itu. Pengalamannya apa sih yang kalian lakukan di rumah selama sekian bulan dan sudah hampir 2 tahun kayaknya ya, belajar dari rumah. Jadi mereka akan berbagi pengalaman. Kita akan tahu dari ceritanya itu, kita akan tahu, oh anak ini tuh gini loh di rumah. Mungkin tidak sempat Bu Enyi kunjungi mereka pada saat pandemi, tapi mereka akhirnya mengungkapkan itu. Permasalahan mereka akan terungkap sendiri, curhat tetapi di skala kelas dulu. Skala kelas. Biasanya sih guru BK lebih banyak tatap muka ya, langsung ya. Guru-guru BK punya kelas khusus. Nah, guru BK itu selalu istimewa ya. Selalu istimewa. Jadi sharing ke anak-anak, nanya gimana sih kalian, itu saya lakukan kemarin. Gimana? Kamu gimana di rumah? Ya, banyak yang curhat. Ketahuan kendalanya di mana. Ada yang kita kebaca yang ngalamin tekanan di rumah karena pembelajaran seperti ini, ketahuan banget ya. Seperti itu. Jadi lebih banyak sharing dulu di awal tatap muka, apa sih yang anak-anak butuhkan, karena kita nggak bisa memberikan solusi tanpa tahu masalahnya. Apa sih yang anak-anak ini butuhkan. Setelah secara tidak langsung psikologisnya mereka memang udah berubah banget. Jiwa mereka, semangat mereka belajar itu udah mulai turun. Ya, karena metode belajarnya dari segi bosannya dan lain-lain, mereka tentu nggak terlalu senang gitu ya. Apalagi kalau monoton di depan komputer seharian yang pakai daring, yang di rumah mungkin tidak, yang versi offline-nya tidak terkontrol belajarnya sebenarnya, karena orang tua mungkin belum tentu tahu anak saya punya tugas kah tidak gitu. Jadi di sini mungkin lebih ke pendekatan dulu Bu Enyi, ngedeketin anak-anak, lebih banyak ke curhat ya. Mungkin satu minggu itu kita lebih banyak mendekatkan ke anak-anak, ngetahui masalahnya apa gitu ya, lebih intinya gitu, lebih mendekatkan diri ke mereka, kondisinya gimana sih selama pandemi ini. Kalau saya gitu saja sih Bu Enyi sarannya ya, untuk tahu dulu, karena nggak bisa berbuat tanpa tahu butuh apa sih si A, butuh apa sih si B gitu ya. Nggak bisa mungkin Bu Enyi, saya mau bikin gini nih kelasnya, saya mau bikin begini nih si A, tapi Bu Enyi sendiri nggak tahu masalahnya si A apa gitu. Jadi mungkin lebih banyak sharing pribadi dulu ke mereka gitu. Dari saya itu Bu Enyi, ini guru fisika jadi nggak tahu nih guru BK itu yang saya lakukan gitu. Karena ini nih sekarang kan kendalanya juga menjadi kendala juga waktunya gitu ya, dengan waktu yang benar. Itu yang menjadi kendalanya gitu. Jadi harus apa dulu nih yang harus saya lakukan gitu. Nah, itu seperti itu. Gitu. Ya, tapi terima kasih juga itu Mas sarannya, insya Allah ya itu bermanfaat sekali ya. Iya, baik. Sepertinya ini waktunya sudah mendekati untuk mau penutupan ini ya. Jadi ini untuk Pak Imran, maaf ya Pak ya, ini kami pending dulu pertanyaannya. Dan ini kita akan segera ke penutupan. Sebelum sampai ke penutupan, izinkan saya untuk merangkum dari paparan dan juga dari tanya jawab serta masukan-masukan tadi dari para peserta ini. Itu yang pertama, bahwa pada saat kita melaksanakan PTM itu diperlukan kerjasama yang solid ya antara seluruh pemangku kepentingan ini untuk kemajuan belajar siswa ya. Tadi seperti itu ya. Karena di kurikulum yang sekarang ini kan disebutkan bahwa siswa itu menjadi fokus utama dalam pembelajaran ya. Ini berdasarkan filosofi pendidikan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara itu ya. Kemudian tadi tentang pemilihan materi, kalau dari Ibu Resti tadi disebutkan bahwa disesuaikan dengan kehidupan sehari-hari siswa ya, supaya siswa tetap semangat untuk belajar dan pembelajaran juga menjadi bermakna untuk mereka. Jadi meskipun materinya tidak banyak ulasan, tetapi langsung ke prakteknya.
Seperti itu. Dan tadi dari chatroom juga ada saran bahwa materinya itu adalah materi-materi pokok yang akan menjadi bahan evaluasi atau bahan penilaian di akhir pembelajaran. Kemudian yang terakhir adalah pemilihan strategi penyampaian materi. Itu tadi strateginya ada yang dengan Ibu Restin tadi dengan membuat modul, kemudian diberikan secara langsung kepada siswa, kemudian diberikan dulu ulasan atau penjelasan singkat di awal tentang materi dalam modul. Kemudian nanti penilaiannya datang lagi seminggu kemudian untuk penilaian. Ada juga yang dengan di chatroom tadi disebutkan oleh Ibu Eni bahwa untuk penilaian itu bisa juga melalui perekaman video pembelajaran. Ya, seperti itu untuk kesimpulannya. Terima kasih Ibu Restin untuk berbaginya dan juga kepada semua peserta webinar yang sudah semangat untuk berbagi ini. Ternyata banyak juga cerita-ceritanya ya di lapangan ini untuk PTM ini. Nah, dari kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan juga partisipasi aktif Ibu Bapak semua dalam seri webinar ini. Semoga apa yang kita diskusikan pagi ini itu bermanfaat untuk kita semua dan juga untuk pembelajaran pada umumnya ya. Terima kasih Ibu Restin dan teman-teman semua. Sehat terus ya, jaga kesehatan, jaga protokol kesehatan dimanapun kita berada ya. Terima kasih Ibu. Tetap ikhtiar dan tetap berdoa. Jangan lupa, ikhtiar tanpa doa nanti tidak ada hasilnya. Ya, ya baik, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya kembalikan kepada Ibu Elsa. Silakan Baik. Ibu Elsa. Baik Ibu Anissa, kami cukup terima kasih atas pendampingannya terhadap acara seminar kita kali ini. Dan kami ucapkan juga terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Restin selaku narasumber kita pada pagi hari ini. Terima kasih Ibu atas paparan yang sudah diberikan. Semoga dapat menjadi inspirasi bagi para praktisi pendidikan dan bagi semua peserta seminar yang saat ini sudah bergabung. Terima kasih, kami dari PM43 Bahasa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas partisipasi Ibu dalam seminar ini. Baik, salam untuk Papua ya Bu ya. Salam Bu, nanti jalan-jalan ke Papua ya Bu Elsa ya. Baik Ibu, insya Allah. Insya Allah, pengen sekali nanti. Terima kasih. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya yaitu penutupan, tapi sebelumnya alangkah baiknya kita panjatkan dulu doa bersama menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik Bapak Ibu, acara selanjutnya yaitu penutupan kegiatan yang kali ini akan disampaikan atau ditutup oleh Kepala Subpokja Program dan Informasi PM43 Bahasa yaitu Bapak Joko Sukaton MPD. Kepada yang terhormat Bapak Joko Sukaton MPD, kami persilakan. Terima kasih Bu Elsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat pagi, wabarakatuh. salam sejahtera dan salam protokol kesehatan. Alhamdulillah di pagi hari ini ya, mungkin di bagian timur, bagian tengah sudah masuk ya siang. Ya, pertama kita sampaikan terima kasih kepada Bu Restin, ya, Mbak Anissa, Mbak Elsa dan tim-tim yang di belakang IT ini yang tidak terlihat, yang mungkin dari kemarin sudah mempersiapkan semuanya. Bapak Ibu semua, alhamdulillah tadi Bu Kapus sudah membuka, ya, meskipun beliau sedang dalam perjalanan. Dan memberikan amanah kepada saya untuk menutup. Ada beberapa hal yang beliau ingin sampaikan. Ya, yang pertama bahwa mohon maaf ya, beliau tidak bisa bersamai ya kita semua sejak awal hingga akhir karena memang beliau sedang ada kegiatan. Sehingga beliau meminta saya untuk mengawal kegiatan ini. Yang kedua bahwa
Terima kasih kepada para peserta, ya, Ibu narasumber juga, Bu Restin, dan panitia, Pak Anissa, moderator, dan semuanya yang memang sudah bersedia ya melaksanakan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi bukan hanya masukan buat perbaikan pembelajaran kita, tapi juga mungkin bisa buat pembelajaran kita juga secara pribadi, meningkatkan kompetensi kita. Intinya Bu Kapus melihat bahwa pembelajaran tatap muka itu memang sedang digencarkan oleh Kemendikbud, ya. Nah, tapi dengan beberapa persyaratan, Bapak Ibu ya. Saya sudah kirimkan panduan pembelajaran tatap muka yang dikeluarkan oleh Kemdikbud, ya. Nanti Pak Anwar nanti bisa share di di chat room-nya atau di WA dan sebagainya, itu sudah ada. Ya, jadi intinya gini Bapak Ibu, bahwa sekolah itu wajib melaksanakan 2 moda, tetap 2 moda, yaitu moda daring dan moda luring. Artinya pembelajaran itu tetap disiapkan dalam offline dan online, tatap muka dan jarak jauh. Nah, luring itu memang sudah dikeluarkan statementnya oleh Kemendikbud, namun dengan beberapa persyaratan. Tadi Bu Resin sudah menyinggung bahwa harus ada izin dari ya. Dalam hal ini mungkin Dinas Pendidikan dan Satgas atau Dinas Kesehatan. Kemudian juga harus ada persetujuan sekolah dan kesiapan sekolah itu sendiri. Ya, kesiapan sekolah itu sendiri. Dan terakhir adalah kesiapan Bapak Ibu orang tua peserta didik. Ya. Artinya Bapak Ibu peserta didik ini pun bisa memilih gitu ya. Di panduan itu disebutkan bisa memilih. Ya. Kalau belum siap untuk luring nggak masalah. Jadi sekolah tetap menyiapkan pembelajaran jarak jauh. Nah, mungkin itu yang menjadi masalah kita. Masalah bahwa ada dinamika di tiap sekolah itu mungkin berhubungan dengan kondisi geografis, budaya, dan sebagainya. Namun pada intinya adalah bagaimana Bapak Ibu guru ini bisa dengan cepat beradaptasi dengan kondisi yang seperti ini. Ini kondisi yang tidak normal, ya. Kita dituntut untuk cepat beradaptasi. Semuanya pun kita tuntutan semuanya. Jadi kalau Bapak Ibu guru itu mengeluh, mungkin harusnya kami yang di Kemendikbud ini ngeluh duluan gitu loh. Ya, tapi ya itulah ya, karena memang harus siap dengan segala kondisi. Jadi intinya kalau Pak Menteri bilang, Mas Menteri, dalam kondisi apapun pembelajaran harus tetap berjalan. Generasi harus tetap mengalir ya. Dan kita harus tetap melahirkan generasi-generasi selanjutnya kan gitu. Artinya kalau memang kondisi luring tidak bisa, kita pakai jarak jauh. Namun kalau memang sudah siap untuk luring, silakan dengan ketentuan-ketentuan yang memang menjadi persyaratannya. Bapak Ibu yang kami hormati, webinar seri ini merupakan webinar kedua, ya. Yang pertama kemarin kan kita sudah melaksanakan, cuman kita fokus kepada kepala sekolah sebetulnya, ya. Kepala sekolah dalam menyongsong pembelajaran tatap muka. Jadi kita ingin membidik dari kepala sekolahnya bagaimana segala persiapannya. Memang sebenarnya kita ingin juga membidik dari sisi dinas pendidikannya ya atau dinas kesehatannya. Tapi mungkin karena waktu dan hal yang lain mungkin kita belum bisa. Nanti mungkin kita pikirkan. Yang kedua ini webinar seri yang sekarang ini kita fokus kepada guru. Dan kebetulan Bu Restin di sini yang menjadi narasumber yang memang sudah memiliki pengalaman lebih dulu kan melaksanakan pembelajaran tatap muka. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, berhubung mungkin setelah kita lihat dinamika sekarang ini ya bahwa sudah mungkin ada yang mengatakan bahwa kita sudah masuk pada gelombang kedua ya pasca pandemi ini sehingga angkanya pun menaik terus. Nah, inilah yang menjadi perhatian kita. Jadi tetap tadi nanti aturannya tetap seperti itu bagi sekolah-sekolah yang memang ini Dinas Pendidikan ya yang mewakili Pemda serta Satgas Covid ataupun mungkin Kementerian Kesehatannya mungkin akan memberikan arahan dan sebagainya. Sampai izin juga sebenarnya. Ya, intinya bahwa
antara dinas pendidikan, tim kesehatan, guru, kepala sekolah, murid, orang tua dan semuanya harus bersinergi, harus melihat ini dengan objektivitas gitu. Karena tadi tetap yang menjadi tujuan daripada PTM ini adalah tetap kita memprioritaskan adalah kesehatan peserta didik dan gurunya, ya. Itu yang menjadi alasan utama. Itu yang bisa saya sampaikan tadi. Dinamikanya diskusi saya ikuti, ya itu kan dinamika ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi masukan dan input bagi Bapak Ibu yang mungkin berbeda geografis, kultur dan sebagainya, tapi tidak mengurangi semangat untuk peningkatan kompetensi peserta didik. Gitu. Yang ketiga, pesan Bu Kapus adalah terima kasih Bapak Ibu ya. Tadi sudah melakukan pembelajaran PTM, mengikuti PTM ini, menyaksikan. Terima kasih kepada para penanya juga yang sudah, dan mohon maaf pada para penanya nih Bu, Pak Satrina ya, Bu Satrina, Pak Imron yang memang sudah melambaikan tangan tapi belum sempat, mohon maaf ya. Mungkin nanti bisa dilanjutkan dengan chatting ya kepada Bu Restin ya, kan sudah menginformasikan nomor HP-nya ya, karena sekarang sedang hari Jumat Bu ya. Mungkin di wilayah tengah dan wilayah timur sana mungkin sudah waktunya untuk sholat gitu. Jadi kita tetap harus menghargai itu semua. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan oleh Bu Kapus. Beliau mohon maaf tidak bisa menutup. Ya, jadi saya wakilkan, dan mudah-mudahan ini tidak mengurangi semangat kita dalam menimba atau saling mengisi ya hal-hal yang memang baik bagi perkembangan dunia pendidikan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Dengan mengucap alhamdulillahirobbilalamin, maka webinar seri Mereka Belajar dalam menghadapi pembelajaran tatap muka ini secara resmi saya tutup. Ya, terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang berperan aktif dan semuanya. Mudah-mudahan ini menjadi amalan Bapak Ibu semua. Itu saja mungkin dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Joko Sukaton, MPD selaku Ketua Pokja atau Ketua Subpokja Program Informasi PM4TK Bahasa yang telah mewakili Kepala PM4TK Bahasa untuk menutup kegiatan seminar kita pada pagi hari ini. Terima kasih ya Pak. Baik Bapak Ibu, kami ucapkan juga terima kasih kepada Ibu Resin, sekali lagi kepada Ibu Anissa, dan kepada semua pihak dan staf yang telah membantu kelancaran seminar kita pagi ini. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini bermanfaat, dan Bapak Ibu jangan lupa jaga protokol kesehatan. Semoga Allah selalu memberi perlindungan dan kesehatan untuk kita semua. Amin. Amin. Bapak Ibu, sekali lagi kami ingatkan untuk mengisi link presensi, kemudian link evaluasi. Ada 3 link evaluasi yang sudah kami bagikan di chat room. Karena itu adalah salah satu syarat agar Bapak Ibu bisa mendapatkan e-sertifikat dari kami. Kemudian kami lihat baru ada sekitar 172 orang yang baru mengisi daftar hadir. Dan di chatroom juga sudah kami share link panduan, kemudian link materi dari Ibu Restin. Silakan Bapak Ibu untuk mendownloadnya. Kami sediakan di chatroom. Baik Bapak Ibu, kami himbau Bapak Ibu untuk ikuti terus media sosial kami agar Bapak Ibu dapat mengupdate event yang akan datang. Akan ada seminar-seminar selanjutnya yang akan terus kami laksanakan dan kami selenggarakan di tahun 2020. Nantikan selalu acara kami selanjutnya ya Bapak Ibu ya, dan kami harap kita bisa bertemu kembali di acara seminar yang lain. Terima kasih. Mbak Esa, sebelum tutup Mohon ada maaf pesan nih. sebelum ditutup. Ya baik, silakan Bapak. Oh ya. Silakan Pak, silakan Pak. Jadi gini Mbak Esa, tolong untuk teman-teman yang sekarang Bapak Ibu guru yang sedang di sini, jangan lupa membuka link PM4TK Bahasa dan untuk meng-subscribe dan like kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh PM4TK Bahasa. Ya, kenapa? Karena mudah-mudahan dengan Bapak Ibu meng-subscribe dan men-like itu bisa menjadi modal kami untuk memperbaiki dan menambah lagi kegiatan-kegiatan atau program-program yang hal-hal yang seperti ini, gitu ya. Mungkin itu saja yang perlu diingatkan, Mbak Esa. Terima kasih.
Baik, Bapak Ibu, sebagaimana arahan Pak Joko tadi, kami mohon untuk melihat medsos kami atau YouTube kami dengan like dan subscribe sehingga kami bisa melakukan perbaikan ke depannya, dan kami juga akan semakin meningkatkan layanan kami khususnya dari sisi seminar. Sekali lagi kami mohon bantuan Bapak Ibu untuk senantiasa mengikuti Facebook kami atau IG kami. Baik, terima kasih Pak Joko atas arahannya. Sertifikatnya Bapak bagaimana, Ibu? Bu? Ya, Bapak. Untuk sertifikatnya bagaimana? Sertifikat Bapak nanti akan dikirim via email seperti biasa oleh panitia, tapi mohon menunggu ya Bapak, karena biasanya butuh proses ya. Iya. Konfirmasi Untuk daftar data. hadir Sudah ada di sama chat room Bapak? Ada di sudah chat ngisi, Bu. room? Iya, ngisi. baik. Kami akan ada tim yang khusus memantau apakah Bapak Ibu sudah mengisi lengkap daftar hadir maupun link evaluasi. Jika Bapak Ibu sudah memenuhi persyaratan tersebut, insya Allah sertifikat bisa kami kirimkan. Tapi sekali lagi kami mohon untuk bersabar karena kami membutuhkan proses untuk membuat sertifikat. Via email ya, Baik. Bu? Iya, Ibu, Bapak biasanya via email akan kami kirim. Baik, Bapak Ibu, ada di ruang chat room, ada YouTube P4TK Bahasa, ada linknya ya Bapak Ibu ya, mohon untuk like and subscribe. Baik Bapak Ibu, demikianlah rangkaian acara seminar kita pada pagi hari ini. Kami segenap panitia dan pembawa acara mohon maaf atas segala kesalahan, baik itu dari sisi teknis maupun dari kami sebagai panitia. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.